Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi tentang Al-Munasabah yang beranggotakan Muhammad Mustaqim, Ahmad Adib Hassani, Sofal Jamil. Pengertian Al-Munasabah. Yang pertama, menurut Az-Zakashi adalah merupakan usaha pemikiran manusia untuk menggali rahasia hubungan antara ayat atau surat yang dapat diterima akal. Yang kedua, menurut makna Al-Qatan adalah aspek yang punya keterikatan antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat, antara ayat satu dengan ayat lain, dalam banyak ayat, atau antara surat dengan surat yang lain, atau di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menurut Al-Biqo, munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik dengan ayat atau surat dengan surat. Jadi, dalam konteks ulum Al-Quran, munasabah berarti menjelaskan korelasi makna antara ayat atau antara surat, baik korelasi itu bersifat umum atau khusus, rasional atau akli, persepsi atau hasis, atau imajinatif atau khayali, atau korelasi berubah sebab akibat, i'lal dan ma'lul, perbandingan dan perlawanan. Bentuk-bentuk al-munasabah ada 6, yaitu 1. Hubungan kata demi kata dalam satu ayat. 2. Hubungan antara kandungan ayat Al-Quran dengan fasilah atau penutup ayat. Yang ketiga, hubungan ayat dengan ayat berikutnya. Yang keempat, hubungan mukaddimah satu surat dengan surat berikutnya. Yang kelima, hubungan penutup surat-surat dengan mukaddimah surat berikutnya. Yang keenam, hubungan kandungan surat dengan surat berikutnya. Manfaat mempelajari Al-Munasabah. Yang pertama, untuk dapat mengembangkan anggapan orang yang menganggap bahwa tema-tema Al-Quran tidak mempunyai hubungan antara satu dengan bagian yang lainnya. Yang kedua, untuk memahami dan mengetahui hubungan antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat-kalimat atau ayat-ayat maupun surat-surat yang satu dengan yang lain, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap kitab Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemujizatannya. Yang ketiga, untuk dapat mengetahui ketunggian atau keindahan bahasa Al-Quran dan konteks kalimat-kalimat yang satu dengan yang lainnya, serta penyesuaian antara ayat atau surat yang satu dari yang lain. Yang terakhir, yang keempat, untuk dapat membantu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran setelah diketahui hubungan surat kalimat atau ayat dengan kalimat atau ayat yang lain. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.